Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Putri akan mendampingi kalian kembali untuk mempelajari jarak antar titik dalam bangun ruang. Secara khusus kita akan membahas dua bangun ruang, yaitu kubus dan limas. Nah, jadi misalkan kita diminta untuk mencari jarak titik A ke titik B, ini berarti kita sedang diminta untuk menghitung panjang ruas garis dari AB. Jadi kalau misalkan yang diminta adalah jarak titik, misalkan di sini ya, jarak titik A ke C berarti ya panjang AC. Jarak titik A ke G berarti panjang AG. Nah, untuk memahami itu kita harus mengingat dulu suatu teorema yang dinamakan sebagai teorema Pythagoras. Nah, teorema Pythagoras itu apa? Teorema Pythagoras itu biasanya muncul pada segitiga siku-siku seperti ini. Nah, segitiga siku-siku seperti ini kita tentukan dulu siku-sikunya di mana. Jadi siku-sikunya di sini, kemudian misalkan sudutnya berada di sini, maka di bagian AB, misalnya saya kasih nama ABC segitiganya, maka AB ini disebut sebagai sisi depan. Sedangkan yang ini dinamakan sisi samping. Nah, yang berada di depan siku-siku ini dinamakan sebagai hipotenusa. Biasanya nama lainnya adalah sisi miring. Yang perlu kalian ingat adalah sisi miring itu adalah sisi di depan sudut siku-siku. Nah, rumus yang berlaku di segitiga siku-siku apa? Nah, teorema Pythagoras berbunyi demikian. AC kuadrat itu akan sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat, atau dengan kata lain miring kuadrat, saya singkat aja ya, sama dengan depan kuadrat ditambah samping kuadrat. Saya ulang, berarti Pythagorasnya berbunyi sisi miring kuadrat sama dengan sisi depan kuadrat ditambah sisi samping kuadrat. Jadi kita tidak perlu menghafalkan notasi A, B, C karena dalam soal pasti sering berubah-ubah. Nah, sekarang ada contoh soal demikian. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk A cm. Tentukan panjang dari AC, berarti jarak titik A ke C, dan panjang AG, jarak titik A ke G. Sekarang perhatikan, kalau kita ingin mencari jarak titik A ke C, maka kita harus mencari segitiga siku-siku yang melibatkan AC tetapi sudah diketahui panjang yang lainnya. Jadi kita tidak boleh mewakilkan segitiganya ACG karena AG belum dicari. Oleh sebab itu kita pakai ACD atau segitiga siku-siku ABC. Dalam hal ini berarti dia siku-sikunya di sini. Nah, AB kita masukkan panjangnya adalah A, BC juga panjangnya A. Perhatikan ya, ini alasnya berupa persegi. Jadi nanti ini tidak hanya akan berlaku di kubus saja, tapi bisa berlaku pada bentuk yang melibatkan persegi. Contoh, limas alas persegi, misalkan demikian. Berarti cara mencari diagonal sisinya juga sama. Sekarang coba kita masukkan dengan rumus yang ini. Berarti AC kuadrat, karena miring kuadrat ya, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dengan CB kuadrat. Nah, berarti kalau kita ingin mencari AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah CB kuadrat. Nah, sudah saya tuliskan di sini. Tinggal dimasukkan saja AB-nya A, berarti di sini A kuadrat ditambah A kuadrat. Berarti sama dengan, ada berapa A kuadrat di sini? Ada 1 A kuadrat ditambah 1 A kuadrat. Berarti sama dengan akar dari 2 A kuadrat. Nah, kok bisa begini, Bu? Nah, kita coba catat di sini ya. Oke, jadi kalau saya punya akar 2A kuadrat seperti ini, berarti ini adalah akar 2 dikalikan akar A kuadrat. Akar A kuadrat itu A, sama kayak akar 4. Akar 4 itu kan akar 2 kuadrat
sama dengan 2. Lah ini berarti akar A kuadrat A akar 2. A akar 2. Nah, sekarang kita mencari AG. Nah, AG berarti segitiga siku-sikunya adalah di sini. ACG di sini. Nah, siku-sikunya di sini. Nah, kita masukkan sekarang. AC sudah dicari tadi, A akar 2 di sini letaknya. Sedangkan GC karena kubus di sini panjangnya juga A. Nah, di mana ini siku-sikunya? Ternyata siku-sikunya di sini sehingga sisi miringnya adalah AG. Jadi kita bisa tulis di sini AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah GC kuadrat. Oke, berarti panjangnya nanti AG sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah GC kuadrat. Ini sudah saya tulis di sini. AC-nya dimasukkan A akar 2, GC-nya dimasukkan A. Berarti ketika ini dikuadratkan menjadi 2. Jadi akar 2 kuadrat itu 2 A kuadrat ditambah A kuadrat. Jadi ada berapa? Ada 2 ditambahkan 1 di sini, berarti 3A kuadrat. Akar dari 3A kuadrat berarti akar A kuadrat A, sedangkan akar 3 akar 3. Jadi panjangnya AG adalah A akar 3. Nah, sekarang kita tuliskan sebagai trik nih nanti, karena sering muncul. Dalam hal ini ada yang dinamakan diagonal sisi seperti AC di sini ya. Nah, saya tuliskan semua diagonal sisi pada kubus seperti AC, DB, EG, HF dan lain sebagainya. Maka ketika kita mencari panjang diagonal sisinya pasti rusuk akar 2. Berapa rusuknya? Kalau 8 ya 8 akar 2. Kalau panjang rusuknya itu 9 ya 9 akar 2 dan seterusnya. Sedangkan untuk diagonal ruang maka rusuk akar 3. Diagonal ruang itu dalam hal ini yang kita sudah kerjakan adalah AG. Nanti ada HB, ada EC, semua panjangnya sama, yaitu rusuk akar 3. Nah, sekarang kita coba bergerak pada contoh yang lain. Misalkan seperti ini. Nah, saya punya kubus ABCDEFGH dengan panjang 6 cm. 6 cm. Oh, berarti di sini 6, di sini 6, di sini 6. P pada pertengahan CD, berarti dia berada di tengah-tengahnya sini ya. Berarti panjangnya nanti 3. Tentukan jarak titik E dengan P. Sekarang kita coba ini, kita hubungkan antara E ke P. Nah, ini diminta nanti kita buatkan sekalian segitiga yang melibatkan EP, berarti di sini. Sekarang kita coba kerjakan dan coba pahami pelan-pelan. Nah, jarak titik E saya tulis di sini. Jarak titik E ke P adalah EP. Segitiga siku-sikunya ada di sini nih. Nah, siku-sikunya di sini. Nah, berarti yang berfungsi sebagai sisi miring adalah EP. Oleh sebab itu nanti Pitagorasnya berbunyi EP kuadrat sama dengan EA kuadrat ditambah dengan AP kuadrat. Nah, berarti nanti EP-nya sama dengan akar dari EA kuadrat ditambah dengan AP kuadrat. Kita cek coba sekarang EA. EA sudah jelas panjangnya sama dengan GC, berarti 6. Kemudian AP. Nah, ini masalah kita karena AP belum ada atau belum dicari. Maka kita coba gambar si AP ya ini ya. Nah, kita coba. Nah, dia siku-siku di sini. Ini adalah D A P. Perhatikan bidang alas. DAP siku-siku di D. DA panjangnya 6. DB separuhnya dari DC, berarti separuhnya 6, berarti 3. Nah, berarti kalau kita mau nyari AP, berarti Pitagorasnya AP kuadrat sama dengan DA kuadrat ditambah DB kuadrat. Berarti AP sama dengan akar dari DA kuadrat, berarti 6 kuadrat ditambah dengan 3 kuadrat. Berarti sama dengan akar 36 ditambah 9. Berarti sama dengan
akar dari 45. Dah, kita biarkan begitu saja biar masuknya ke sini nanti lebih mudah. Kita masukkan akar dari EA kuadrat ini ya, EA kuadrat ini berarti 6 kuadrat plus AP kuadrat berarti akar dari 45 kuadrat, berarti sama dengan akar 36 ditambah 45 berarti akar 81, berarti akar 81 9 cm. Nah, berarti jarak antara titik E dengan P adalah 9 cm. Sekarang kita coba bentuk lain. Tadi sudah 5, sekarang kita coba tadi sudah kita coba kubus ya. Sekarang kita coba limas. Diketahui limas TABCD alas persegi. Kita masukkan dulu titik sudutnya. Di sini T, A biasanya di sini, B, C, D. Dengan panjang rusuk alas 6 cm. Dia persegi ya, berarti di sini juga 6 cm. Rusuk tegak. Nah, rusuk tegak itu yang di sini loh ya. Nah, rusuk tegak itu TC, TB, TA dan TD. Ini dinamakan rusuk tegak, bukan yang ini. Saya ulangi, rusuk tegak itu adalah TB, TC, TD dan TA. Ini panjangnya 8 cm. O adalah titik perpotongan diagonal alas. Berarti di sini nih, dia adalah perpotongannya AC dengan DB. Nah, oke, di sini. Berarti titik O ada di mana? Titik O ada di sini. Nah, yang diminta adalah TO, berarti ini ya, TO ditanyakan. Sekarang kalau saya punya TO yang ditanyakan, berarti otomatis segitiga siku-sikunya nanti melibatkan ini, TOC. Segitiga TOC ini berarti kita harus mempunyai, kita lepas saja dulu. Kita lepas dulu biar kalian bisa memahami lebih mudah. Jadi di sini ada TOC. Nah, kita cermati satu-satu. TC nih, TC 8 kita masukkan langsung. TO ditanyakan, sedangkan OC kamu perhatikan, OC itu separuhnya AC. Saya tulis ya. OC adalah setengahnya AC. Padahal AC ini adalah diagonal sisi persegi. Berarti panjangnya adalah setengah dari 6 akar 2, berarti sama dengan 3 akar 2. Saya letakkan di sini 3 akar 2. Nah, jika sudah ada dua rusuk yang lain, kita mencari pakai Pitagoras. Berarti TC kuadrat sama dengan TO kuadrat ditambah OC kuadrat. Berarti kalau mencari TO kuadrat sama dengan yang kita pindah ruas ke sana ya, kita bayangkan dipindah ruas, berarti TC kuadrat min OC kuadrat. Berarti TO nya sama dengan akar dari TC kuadrat min OC kuadrat, sama dengan TC kuadrat berapa tadi? Oh, ini 8 kuadrat dikurangi OC kuadratnya adalah 3 akar 2 kuadrat. Berarti akar dari 64 dikurangi 9 kali 2. Langsung saya tulis. Berarti adalah akar 46 cm. Dan ini nggak bisa disederhanakan lagi. Kenapa? Karena 46 itu kalaupun diurai menjadi 2 kali 23. Ini nggak bisa diakar, ini nggak bisa diakarkan lagi. Maksudnya bukan kuadrat sempurna ya. Nggak sama kayak akar 4, akar 9, akar 2 berhenti di akar 2, akar 23 berhenti di akar 23. Jadi lebih baik akar 46 juga tetap menjadi akar 46. Saya kira cukup sekian. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.